Jadi kenapa sih tradisi yang mungkin menurut saya hampir punah ini, dalam tanda kutip punah di kalangan banyak talamid, yaitu ketika boyong dari pesantren, boyong dari pondok, itu semuanya baik-baik, baik kitabnya, baik belajarnya, baik murojaahnya atau dirosahnya dan seterusnya. Ini jangan sampai terulangi oleh generasi semacam kita sekarang. Karena saya perhatikan, ya sangat miris kan. Ketika saya menemukan banyak kitab hasil dari kilatan berkala yang berserakan di mana-mana. Dan bahkan kemarin banyak kitab-kitab ini yang ditemukan di rak kitab pondok ini. Ini salah satu bukti bahwa ketidakpedulian kita terhadap ilmu dalam saat-saat berjuang saja kita sudah tidak peduli gitu. Apalagi kalau nanti sudah boyong. Artinya begini kan, kitab yang sampean beli sekarang dan yang sampean kaji ini milik sampean. Dan ini jangan sampai ditinggal di pondok. Harus semuanya bawa pulang. Untuk apa? Satu saat kamu pasti membutuhkan. Ketika ngajinya selesai, jangan diletakkan di sembarang tempat. Simpan dengan baik, karena ketika nanti sampean sudah hidup di masyarakat, semua kitab baik yang kecil atau yang besar, dari segala macam fan itu sampean akan membutuhkan. Jangan sampai ini terulang dari kejadian zaman dulu, sebagian santri yang mondok dengan biaya yang banyak, biaya mahal, kemudian pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa baju saja. Nah, sehingga ketika nyampe di rumah itu kebingungan mencari kitab. Kadang ada kitab tapi maknanya tidak ada. Maknanya sendiri ada di pondoknya. Setelah nyampe di pondok dicari lagi, hilang sudah. Nah, ini bahaya. Enggak bahaya tak? Lah ini penting kan? Karena gula ajli, masya Allah lagi an boleh. Ya binian gimana? Kadang kitabnya ditinggal di musola. Lah mutolaah sampean itu bagaimana? Murojaahnya di mana? Itu kan satu dilalah ya. Satu tanda, satu alamat bahwa sampean itu makin berada di satu zaman yang sangat-sangat bertolak belakang dengan santri-santri dulu. Ini santrinya Imam Ghazali yang terkenal top saja. Alim, ini bukan kiai lagi, tapi di atasnya kiai, santrinya ini Daqaiqil Ulum sampai faham. Ini masih ingin satu ilmu baru, bukan baru satu catatan ilmu baru, catatan yang baru yang nanti akan dijadikan pedoman dalam hidupnya, yang bisa bermanfaat untuk akhirat beliau, baik di hari kiamat atau nanti ketika roh dengan jasad itu terpisah, yaitu di alam kubur. Beliau itu termotivasi oleh sabdanya Rasulullah bahwa Nabi Muhammad pernah adzabu, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tak bisa diamalkan, atau ilmu yang justru membahayakan terhadap hidup kita. Ini doa Gusti Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Nah, sehingga beliau itu sadar, walaupun saya ini alim, saya ini banyak ilmu, banyak kitab, tapi yang mana ilmu dari sekian banyak itu yang bisa bermanfaat? Ini kata tadi malam,
Ada pasien sakit pergi ke dokter, dapat obat-obatan dari dokter itu komplit obatnya, sampai di rumahnya kayak apotek. Obat sakit gigi ada, obat sakit perut ada, sakit kepala ada, obat mah ada, apa boleh, obat panu ada, pokok semuanya komplit di rumahnya, tapi tidak ada satupun dari obat itu yang diminum. Kira-kira sampian itu akan sembuh dari penyakit atau tidak? Jelas itu tidak akan sembuh. Percuma sampian ke dokter, percuma beli obat yang begitu banyak. Begitu juga sampian cari ilmu ini, ilmu yang sampian dapatkan banyak, di rumahnya kitabnya banyak kayak perpustakaan, tapi tidak ada satupun kitab yang terjemah, bahkan tidak ada satupun dari kitab tersebut yang diamalkan ilmunya. Sehingga itu tetap tidak ada efek, tetap tidak ada pengaruh dalam hidup. Sama dengan dulu bedah macan mau menyerang manusia yang penuh dengan senjata di tubuhnya. Kemudian macan itu sedikit pun tidak takut dengan manusia tadi. Lalu manusia itu berpikir, kenapa macan ini tidak pernah di situ merasakan ketakutan sedikit pun padaku, padahal aku dipenuhi dengan senjata. Lah takut bagaimana? Wong senjatanya tidak dipakai. Di belakang punggungnya ada panah, di lengannya di situ ada banyak pistol misalkan, di pinggangnya ada pisau, kemudian juga bawa pedang, ada macan, diam saja, tidak digunakan itu. Ya mati. Itu gara-gara di ilmu tapi tak manfaat. Lah sehingga beliau itu mengirim surat kepada Imam Ghazali, curhatlah beliau itu. Dalam isi suratnya di situ terdapat beberapa isi permintaan, di antaranya adalah istifta, mohon fatwa, meminta penjelasan suatu hukum, kemudian bertanya tentang beberapa masalah dan memohon nasihat dan doa. Ini sampean jadikan ilmu dalam sowan cabis kepada para guru. Jadi sampean menacabis ke guru itu omong ni benian kena berjaran cara ngacabis ke guru ndara macam kabar sehat lakon apa sih dia, alhamdulillah tani kasa nang pentung lao kasa ge banyak mangken cukon ge omong reng sebereng ke kiai sampai kiai ngangan omongan peke. Bukan begitu caranya sowan kepada seorang guru. Cara yang paling benar, yang pertama, santri itu istifta, minta fatwa, atanya tentang masalah-masalah ilmu. Contoh misalkan tak langkong abdina beda pematur. Sepertama abdina Kak Dinto tujuan dari Roma ziarah ke panjenengan. Ziarah itu berkunjung, berkunjung benih ziaratul kubur. Ziarah itu berkunjung, atau kalau sampean punya sanak famili dengan kiai, dengan mengatakan yang pertama saya niat silaturahim ke panjenengan. Yang kedua, kami mohon maaf kiai apabila selama ini ada perilaku kami yang tidak berkenan di hati jenengan. Yang ketiga, kami mohon fatwa bagaimana hukumnya jika begini, atau minimal kalau tidak punya masalah sampean minta nasihat. Yang ketiga, kami mohon nasihat jenengan kiai, minta ilmu ke kiai. Terus yang terakhir, kami mohon doa dari jenengan. Ini caranya cabis kan.
minta nasihat ke kiai, maklih sampean keluar dari dalam nikah oleh ilmu, biar dapat ilmu yang bisa dijadikan bekal sampean. Yang terakhir minta doa, biar keluar dari dalamnya kiai itu dapat barokahnya doa. Jangan ucuk-ucuk masuk ke dalam, monggo dahar-dahar misalkan, atau monggo sekecaaken, atau tore dahar. Kowe kuakan sampai tadek jajan kiai, aku ana tadek soro rokokan sampai ngabi setepak mereje tore kiai abdina pun beda acara pas pamit dek metadeknya mana aja salat aja habis pun. Jadi caranya akhirnya ngirimlah surat beliau kepada Imam Ghazali, dan beliau mengakui walaupun beberapa karangan Imam Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin itu sudah menjawab semua masalahnya, akan tetapi maksud saya mengirim surat ini agar sang guru yaitu Imam Ghazali mau menjawab hajat saya, kebutuhan saya di beberapa kertas saja. Kertas ini di beberapa kertas, dan ini bisa saya jadikan sebagai bekal saya nanti yang selalu menemani saya, dan bisa saya amalkan walaupun hanya beberapa kertas. Akhirnya dijawablah oleh Imam Ghazali yang menjadi kitab Ayyuhal Walad ini. Ini sejarahnya. Paham? Jadi kitab ini jawaban dari Imam Ghazali